Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Akni Kiai Haji Hasan Mutawakil Al-Agha SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Akni Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu Ibu Kustiana Arisanti MPDI. Saya dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari peta imajinasi yang membahas tentang model dan metode pembelajaran di sekolah. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan interaksi aksi dalam lingkungan. Para ahli seperti Sudirman, Slameto, Baharudin, Sunjana, Hamalik, Jamarah, dan Winkel sepakat bahwa belajar tidak hanya menghafal tetapi melibatkan perubahan kognitif, efektif, dan psikomotor melalui aktivitas aktif seperti membaca, mengamati, meniru, dan berlatih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar berarti berusaha memperoleh ilmu atau kepandaian dan mengalami perubahan perilaku akibat pengalaman. Di sekolah dasar, belajar merupakan integrasi antara guru dan siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kegiatan belajar mengajar harus bersifat dua arah dengan pendekatan student center bukan teacher center agar siswa lebih aktif dan tujuan pembelajaran tercapai. Dengan guru berperan sebagai fasilitator yang menguasai kompetensi dasar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil dari proses integrasi pembelajaran yang dirancang secara sadar dan terencana. Menurut para ahli seperti Hamalik, Sanjana, Sunjana, dan belum, hasil belajar mencerminkan kemampuan siswa yang dapat diukur melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditunjukkan dalam performnya nyata. Keberhasilan pembelajaran tergantung pada perencanaan, motivasi, metode, suasana pembelajaran, serta keterlibatan aktif siswa. Tujuan belajar itu sebenarnya adalah arah dari kegiatan belajar yang dilakukan antara guru dan siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi ini dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan baik supaya bisa membantu siswa berkembang. Perkembangan ini bisa terlihat dari tiga sisi: pengetahuan atau cara berpikir kognitif, perasaan atau sikap efektif, dan keterampilan fisik, baik yang halus maupun yang kasar. Menurut Usman dan karakter bangsa. 1. Pengertian pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa itu intinya mengacu pada tujuan besar pendidikan nasional kita yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sikdiknas. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertugas membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan akhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik supaya jadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan budaya dan karakter dasar negara Pancasila adalah fondasi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan bernegara. Ketiga, budaya. Setiap masyarakat pasti punya budaya dan buat tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai ini juga bersumber model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebuah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan media, dan alat pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Baik, saya lanjutkan kepada materi yang dimana tentang macam-macam metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik atau anak didik
agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan juga efisien. Itu pengertian daripada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama, metode karya wisata yang dimaksud outdoor, yang dimana aktivitas belajar seorang siswa itu dilakukan di luar kelas, yang dimana pembelajaran itu dilangsungkan di ruang terbuka. Keunggulan metode pembelajaran di luar kelas atau outdoor study, yaitu yang pertama, pembelajaran di ruang terbuka memberi anak kebebasan untuk belajar dengan menggunakan semua indera dan dapat mendorong pola pikir kreatif dan juga imajinatif. Yang kedua itu pembelajaran di ruang terbuka, yang dimana membantu memperbaiki kemampuan belajar peserta didik, perilaku, dan pemahaman anak di dalam kelas. Beralih kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis penilaian pembelajaran, yang dimana penilaian ini proses dan hasil belajar dibagi menjadi empat jenis, yaitu yang pertama penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian formatif. Yang dimaksud penilaian formatif ini untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Yang dimaksud penilaian sumatif ini penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi. Yang ketiga, penilaian penempatan. Maksudnya itu penilaian ini tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik ini telah memiliki keterampilan. Yang keempat, penilaian diagnostik. Yang dimaksud penilaian diagnostik ini yang dimana untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik atau anak didik berdasarkan hasil penilaian formatif tadi. Yang terakhir yaitu penilaian selektif, yang dimana penilaian selektif ini bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian saringan, masuk ke lembaga pendidikan tertentu nantinya untuk masuk ke dalam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, yaitu macam-macam penilaian pembelajaran. Yang pertama, yaitu macam-macam teknik tes. Macam-macam teknik tes merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada aspek kognitif. Adapun macam-macam teknik non-tes antara lain, yang pertama yaitu tes uraian atau esai, terdiri dari uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian terstruktur. 2. Pilihan ganda, yaitu isian singkat soal. Keempat yaitu menjodohkan, terdiri dari. Yang kedua yaitu macam-macam teknik penilaian non-tes. Teknik penilaian non-tes adalah metode penilaian untuk mengukur aspek efektif dan psikomotor peserta didik. Berikut beberapa jenisnya. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Kedua, yaitu wawancara, anket atau kuesioner. Keempat, portofolio, kumpulan hasil karya peserta didik. Yang kelima, untuk kerja atau kinerja, yaitu studi dokumentasi.